Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Analisa Studi Kelayakan Bisnis pada UMKM Depot Air Minum Isi Ulang Banyu. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Salsabila Arsya Putri. Nama saya Aprila Tercahyati. Nama saya Dia Ali Busmita. Nama saya Salmi Kafa. Bab 1 pendahuluan, kami akan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Latar belakang masalah. Pertumbuhan populasi dan urbanisasi di Indonesia telah mendorong meningkatnya kebutuhan masyarakat akan air minum yang bersih dan terjangkau. Di tengah tingginya harga air minum dalam kemasan, depot air minum isi ulang muncul sebagai solusi alternatif yang ekonomis dan ramah lingkungan. Usaha ini yang mayoritas dijalankan oleh UMKM memiliki potensi besar untuk berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus memperkuat ekonomi lokal. Namun, agar usaha ini dapat berkembang secara berkelanjutan, diperlukan perencanaan dan studi kelayakan yang matang. Oleh karena itu, dilakukan studi kelayakan terhadap UMKM yang kami pilih, yaitu Depot Air Minum Isi Ulang Banyu. Sebagai contoh konkret, guna mengevaluasi berbagai aspek penting dan memberikan rekomendasi strategis bagi pengembangan usaha sejenis di masa depan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Apakah UMKM Depot Air Minum Isi Ulang Banyu layak dijalankan dari aspek pasar dan pemasaran? Yang kedua, layak dari aspek teknik dan teknologi. Yang ketiga, layak dari aspek manajemen. Yang keempat, layak dari aspek hukum. Dan yang kelima, layak dari aspek ekonomi. Yang keenam, apakah layak dari aspek sosial dan lingkungan. Dan yang ketujuh, apakah layak dari aspek keuangan. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan usaha UMKM Depot Air Minum Isi Ulang Banyu dari berbagai aspek berikut. Yang pertama, pasar dan pemasaran. Yang kedua, teknik dan teknologi. Yang ketiga, manajemen. Yang keempat, hukum. Yang kelima, ekonomi. Yang keenam, sosial dan lingkungan. Dan yang ketujuh, keuangan. Bab 2 landasan teori, kami akan membahas studi kelayakan bisnis, tujuan dan manfaat SKB, lalu aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Selanjutnya, studi kelayakan bisnis. Menurut Arifudin et al. Tahun 2020, penelitian menilai kelayakan suatu proyek atau usaha layak atau tidak menguntungkan menjadi dasar keputusan investasi. Sedangkan menurut Debbie Eka Putri Rudi Irwansyah tahun 2020, kegiatan identifikasi masalah atau peluang, tujuan, kondisi usaha, dan manfaat yang direncanakan. Sedangkan menurut Jakfar tahun 2012, analisis mendalam membandingkan manfaat dan biaya Sunyoto menambahkan fokus pada operasional rutin dan orientasi laba atau non-laba. Tujuan dan manfaat studi kelayakan bisnis. Menurut Hidayat tahun 2020, tujuan dan manfaat studi kelayakan bisnis yaitu untuk menghindari resiko, mempermudah perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Lalu menurut Artiningsi tahun 2019, tujuan dan manfaat studi kelayakan bisnis yaitu untuk memperkecil risiko kerugian, mempermudah perencanaan dan pengawasan, serta pengendalian masalah. Selanjutnya ada aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Yang pertama ada pasar pemasaran, permintaan, persaingan, segmentasi, targeting, positioning menurut Kotler, Schiffman, dan Kanuk, Suhandito, dan Habib. Dan yang kedua potensi pasar dan pangsa pasar menurut Muslihat dan Sodik. Selanjutnya ada teknik dan teknologi, mencakup pemilihan lokasi, kapasitas produksi, dan teknologi pengolahan air yang sesuai dengan kebutuhan dan standar kebersihan menurut Isan et al. Tahun 2019 dan Santoso et al. Tahun 2022. Selanjutnya ada manajemen. Manajemen adalah pengelolaan perencanaan struktur organisasi, SDM, kepemimpinan dan pengawasan dalam menjalankan usaha menurut Kasmir pada tahun 2020 dan Dwi Putra pada tahun 2019.
Selanjutnya ada aspek hukum, terdiri dari legalitas atau NIB atau izin usaha, standar kualitas yaitu BPOM atau SNI, perjanjian kontraktual, kepatuhan lingkungan menurut Kasmir dan Dwi Putra. Selanjutnya ada aspek ekonomi, terdiri dari kontribusi ekonomi lokal, penyerapan tenaga kerja, efisiensi, nilai tambah, basis pajak menurut Helmi et al. Selanjutnya ada aspek sosial dan lingkungan, penerimaan masyarakat, kesejahteraan, hubungan sosial, konservasi, pengolahan limbah menurut Helmi et al. Dan Kasmir dan Dwi Putra. Selanjutnya ada aspek keuangan, terdiri dari sumber modal, proyeksi arus kas, kriteria investasi, yaitu BEP, ROI, PBP, NPV, dan PI, menurut Alifa dan Nandasari Akyang et al. Bab 3 metodologi penelitian terdiri dari metode dan teknik penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Selanjutnya, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam pengalaman subjek dalam konteks alami menurut Hunowo tahun 2019. Tujuan penelitian deskriptif yaitu menurut Sugiono dalam Hunowo tahun 2019, penelitian deskriptif bertujuan untuk mengetahui kondisi atau keberadaan suatu variabel tanpa membandingkan atau menghubungkan dengan variabel lain. Alasan pada metode ini karena pertama, mampu menyajikan secara tepat dan sistematis. Untuk yang kedua, menggunakan format yang sederhana. Untuk yang ketiga, memiliki teknik yang mudah dipahami. Pengumpulan data. Data dikumpulkan secara mendalam dan menyeluruh dengan cara terjun langsung ke lapangan. Lalu tempat dan waktu penelitian. Lokasi usaha Depot Air Minum Isi Ulang Banyu berada di Jalan Pahlawan, RT 003, RW 005, nomor 40. Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebonjeruk, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta. Waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan Maret hingga Juli 2025. Jenis usaha yang diteliti yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang air minum isi ulang. Selanjutnya ada sumber dan jenis data. Kelompok kami menggunakan sumber dan jenis data itu ada dua. Yang pertama ada data primer, diperoleh secara langsung dari pelaku usaha, pemilik UMKM Depot Air Minum Isi Ulang Banyu melalui yang pertama ada observasi langsung, yang kedua ada wawancara mendalam, dan yang ketiga ada topik yang digali meliputi potensi usaha, ketersediaan bahan baku, segmen pasar, jenis peralatan, dan tahapan produksi. Dan yang kedua ada data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber pendukung seperti survei permintaan pasar, literatur ilmiah, jurnal akademik, serta buku referensi terkait studi kelayakan bisnis. Dan tujuan penggunaan kombinasi data untuk menghasilkan analisis kelayakan usaha yang komprehensif mencakup aspek yang pertama pasar dan pemasaran, yang kedua ada teknis dan teknologi, yang ketiga manajemen, yang keempat hukum, yang kelima ekonomi, yang keenam sosial, dan yang ketujuh lingkungan, dan yang terakhir ada keuangan. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Yang pertama, wawancara. Menurut Andri Syaputra 2023, wawancara adalah komunikasi interpersonal langsung tanpa perantara. Jenis wawancara semi terstruktur. Responden pemilik usaha, tujuannya itu menggali informasi mendalam tentang latar belakang usaha, strategi pemasaran, operasional, SDM, pembiayaan, tantangan dan peluang. Yang kedua, observasi. Mengacu pada Wani et al. Tahun 2024 dan Siti Ramdona tahun 2024, observasi dilakukan secara non-partisipatif. Terdiri dari aktivitas yang diamati, yaitu proses pengisian galon, penyaringan air, sterilisasi, pengemasan, distribusi, serta interaksi pelaku usaha dengan pelanggan. Tujuannya memperoleh gambaran objektif dan
membandingkan data hasil wawancara dengan kondisi lapangan. Yang ketiga, dokumentasi. Menurut Sugiono dalam Gadis Tabina tahun 2023, dokumentasi adalah teknik untuk mengumpulkan data dalam bentuk tertulis dan visual. Contoh dokumennya yaitu izin usaha, sertifikat kesehatan, laporan penjualan, brosur pemasaran, foto kegiatan usaha. Fungsinya sebagai bukti otentik untuk mendukung analisis legalitas keuangan dan pemasaran. Selanjutnya, validasi data atau triangulasi. Untuk memastikan keabsahan dan reliabilitas data digunakan teknik triangulasi. Menurut Saada et al. Tahun 2022, Wiyanda Vera Nur Fajriani et al. Tahun 2020, Meka Rice tahun 2020. 1. Triangulasi sumber. Memverifikasi data dari berbagai sumber, khususnya pemilik usaha, Bapak Sohailudin, yang dianggap otoritatif karena memiliki pengalaman langsung. Untuk yang kedua, triangulasi teknik. Data dikonfirmasi menggunakan 3 teknik yang berbeda. Pertama, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk yang ketiga, triangulasi waktu. Pengumpulan data dilakukan pada waktu yang berbeda, khususnya saat usaha sedang aktif beroperasi di pagi hari untuk memastikan kondisi nyata usaha. Lalu selanjutnya ada teknik analisis data. Menurut Haryoko et al. Tahun 2020, analisis data adalah proses menyusun ke dalam pola dan kategori untuk menemukan tema dan makna. Models menurut Miles Haberman dalam Haryoko et al. Tahun 2020 terbagi menjadi 3. Yang pertama ada reduksi data, menyaring data dari wawancara, observasi, dokumentasi, dan menyederhanakan ke informasi penting terkait kelayakan usaha. Lalu yang kedua ada penyajian data, menyusun data terpilih dalam bentuk narasi, deskriptif, dan tabel agar mudah dipahami dan dianalisis. Lalu yang ketiga penarikan kesimpulan verifikasi, menafsirkan pola tema utama, lalu memverifikasi kebenaran data dengan triangulasi dari berbagai sumber. Bab 4 hasil pembahasan terbagi menjadi hasil penelitian, lalu kesimpulan. Selanjutnya, gambaran umum perusahaan. Depot Air Minum Isi Ulang Banyu merupakan usaha mikro yang menyediakan air minum bersih, sehat, dan terjangkau. Berlokasi strategis di tengah pemukiman warga, Banyu melayani isi ulang air galon, penjualan galon baru, aksesoris seperti tutup dan keran galon, serta layanan antar ke rumah, kantor, sekolah, dan tempat ibadah. Sistem produksi menggunakan teknologi reverse osmosis atau RO untuk menjamin kualitas air. Usaha ini dijalankan secara efisien oleh pemilik, operator, dan petugas antar. Banyu sudah melengkapi legalitas seperti NPWP, NIB, dan sertifikat higienis sanitasi. Dengan semangat melayani dan menjaga kesehatan pelanggan, Banyu hadir sebagai mitra air bersih yang terpercaya di lingkungan sekitar. Selanjutnya ada aspek pasar. Usaha air isi ulang Banyu memiliki pasar yang potensial dan luas karena melayani berbagai segmen pelanggan, mulai dari rumah tangga hingga pelaku UMKM. Permintaan air isi ulang di wilayah ini stabil karena merupakan kebutuhan pokok harian, bahkan mengalami peningkatan pada momen tertentu seperti Lebaran. Variasi pola pembelian dari konsumen skala kecil hingga besar menjadi peluang untuk memperluas cakupan pasar. Di tengah persaingan dengan sekitar 16 usaha sejenis, Banyu mampu tampil unggul dengan strategi diferensiasi produk, menyediakan 3 jenis air yaitu mineral, RO, dan alkalin, dibandingkan pesaing yang rata-rata hanya menawarkan 1 jenis. Selain itu, pelayanan yang cepat, ramah, dan layanan antar menjadi nilai tambah yang mendorong kepuasan serta loyalitas pelanggan. Dengan pendekatan berbasis kualitas produk dan layanan, usaha kompetitif yang menjadikannya tetap relevan dan layak dikembangkan dalam pasar yang kompetitif. Lalu aspek pemasaran, usaha air isi ulang Banyu menerapkan strategi STP yaitu segmenting, targeting, dan positioning untuk meningkatkan efektivitas pemasarannya. Dari sisi segmentasi pasar, Banyu membagi pelanggan berdasarkan lokasi, yaitu terbagi menjadi wilayah padat penduduk dan area usaha kecil. Demografi rumah tangga berpendapatan menengah ke bawah,
dan perilaku konsumen yang mengutamakan layanan cepat dan fleksibel. Berdasarkan segmentasi tersebut, target utama usaha ini adalah rumah tangga di pemukiman padat dan pelaku UMKM yang membutuhkan air bersih dengan harga terjangkau. Strategi penjangkauan meliputi promosi langsung, penawaran khusus, dan insentif referral bagi warga sekitar. Produk ditawarkan dalam beberapa varian harga untuk menyesuaikan kebutuhan pelanggan. Dalam hal positioning, Banyu memosisikan dirinya sebagai penyedia air isi ulang yang higienis, fleksibel, dan terjangkau. Dengan layanan cepat, tanggap, dan ramah, layanan seperti galon pinjaman, edukasi konsumen, dan lokasi strategis memperkuat citra usaha. Pendekatan pemasaran langsung lebih diutamakan dibanding digital karena lebih efektif untuk karakteristik pasar lokal. Selanjutnya ada aspek teknis dan teknologi. Aspek teknis dan teknologi memegang peran penting dalam menjamin kelancaran produksi dan kualitas air di usaha Banyu. Meskipun berskala rumahan, penataan ruang dilakukan secara sistematis untuk memisahkan area produksi, penyimpanan, dan ruang tunggu demi menjaga kebersihan dan efisiensi kerja. Lokasi yang strategis juga mendukung operasional dan kenyamanan pelanggan. Usaha ini memiliki 2 tangki air masing-masing berkapasitas 5.000 liter dan mampu memproduksi puluhan hingga ratusan galon per hari sesuai permintaan. Kapasitas ini cukup besar untuk kategori UMKM dan mampu melayani pelanggan dalam jumlah signifikan. Secara teknologi, Banyu menggunakan sistem penyaringan berlapis mulai dari filter FRP, karbon aktif, sedimen filter 0,1 mikron, hingga mesin reverse osmosis atau RO, dan UV sterilizer. Untuk varian air alkalin ditambahkan media batuan alam untuk meningkatkan pH. Seluruh peralatan berbahan stainless steel, higienis, mudah dioperasikan, dan menggunakan suku cadang yang tersedia di pasar lokal. Peralatan tambahan seperti alat uji kualitas air dan perlengkapan sanitasi juga digunakan guna menjamin mutu produk yang aman dan layak konsumsi. Selanjutnya, ada aspek manajemen. Manajemen usaha Banyu dijalankan secara sederhana namun terarah, dengan tujuan utama menyediakan air minum bersih dan higienis bagi masyarakat. Tujuan jangka pendeknya adalah menjaga kualitas layanan dan menstabilkan permintaan harian, sedangkan tujuan jangka panjangnya meliputi perluasan distribusi dan peningkatan kapasitas produksi. Strategi pemasaran dilakukan secara langsung melalui promosi dari mulut ke mulut dan layanan antar via WhatsApp. Harga bersaing dan pelayanan ramah digunakan untuk menjaga loyalitas pelanggan. Perencanaan operasional dan keuangan disusun berdasarkan pengalaman dan kebutuhan harian. Struktur organisasi usaha bersifat ramping, terdiri dari pemilik sebagai manajer sekaligus penanggung jawab keuangan dan kualitas, serta satu karyawan yang menangani produksi dan distribusi. Gaya kepemimpinan bersifat langsung dan partisipatif dengan nilai disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab yang dijunjung tinggi. Pengendalian operasional dilakukan harian, mencakup pengawasan kualitas air, kebersihan alat, efisiensi kerja, dan pencatatan produksi (SDM). Dikelola secara informal dengan penelitian langsung oleh pemilik. Hubungan kerja didasarkan pada kepercayaan dan karyawan menerima gaji tetap serta insentif kinerja. Selanjutnya, ada aspek hukum. Aspek hukum dalam usaha depot air minum isi ulang Banyu mencakup pemenuhan legalitas seperti NPWP, NIB, dan sertifikat higienis sanitasi. Hal ini menunjukkan usaha dijalankan secara sah dan dapat dipercaya untuk menjaga kualitas dan keamanan produk. Digunakan teknologi reverse osmosis atau RO, serta dilakukan pencucian galon dan peralatan secara rutin. Usaha ini juga patuh terhadap aturan lingkungan dengan mengelolaan limbah yang baik dan penggunaan galon isi ulang. Hubungan kerja bersifat informal namun jelas. Dengan kesepakatan tugas dan gaji, pemilik memahami hak dan kewajibannya sebagai pelaku usaha, termasuk menjaga mutu produk, membayar pajak, dan melindungi lingkungan. Untuk selanjutnya ada aspek ekonomi. Aspek ekonomi air isi ulang Banyu menunjukkan prospek yang menjanjikan. Usaha ini memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan pemilik dan penghematan pengeluaran masyarakat melalui penyediaan air minum yang terjangkau. Melalui penyediaan air minum yang terjangkau, selain itu, usaha ini menyerap tenaga kerja lokal, menciptakan bekal pangan pekerjaan, dan mendukung pendapatan rumah tangga di sekitarnya.
Usaha Banyu juga memperkuat kegiatan ekonomi lokal dengan menjalin kerjasama dengan pihak pemasok, teknisi, distributor, dan jasa transportasi. Dari sisi pajak dan legalitas, usaha ini turut memperluas basis pajak daerah yang berdampak positif terhadap pendapatan asli daerah atau PAD. Secara finansial, usaha ini dikelola dengan modal pribadi tanpa pinjaman sehingga risiko keuangannya rendah dan fleksibilitas tinggi. Di sisi konsumen, air isi ulang menjadi alternatif ekonomis dibandingkan air kemasan bermerek. Selain itu, proses pengolahan air menambah nilai jual dan menghadirkan produk yang higienis, aman, dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Selanjutnya, aspek sosial. Usaha air minum isi ulang Banyu mendapat respon positif dari masyarakat sekitar dan memberikan dampak sosial yang nyata. Pemilik usaha aktif dalam kegiatan sosial seperti pemberian air minum gratis ke masjid dan bantuan kepada warga kurang mampu. Usaha ini beroperasi tanpa mengganggu ketertiban umum, bahkan memperkuat hubungan sosial di lingkungan sekitar. Dari sisi kontribusi sosial, usaha ini menciptakan lapangan kerja bagi warga lokal, membantu mengurangi pengangguran, dan mendukung perekonomian keluarga. Kegiatan sosial dan interaksi yang baik dengan masyarakat mencerminkan kepedulian pemilik terhadap komunitas. Hubungan harmonis antara usaha dan warga terbangun melalui komunikasi terbuka, edukasi tentang pentingnya air sehat, dan partisipasi dalam kegiatan warga seperti kerja bakti. Usaha Banyu juga menjaga nilai budaya lokal dengan menghormati norma yang berlaku dan tidak menimbulkan gangguan sosial. Secara keseluruhan, meski skala kontribusinya belum besar, usaha ini memberi dampak sosial yang positif, memperkuat solidaritas warga, serta mendukung pembangunan sosial yang berkelanjutan di tingkat komunitas. Selanjutnya, aspek lingkungan. Aspek lingkungan dalam usaha Banyu menunjukkan kepedulian tinggi terhadap pengelolaan limbah dan efisiensi sumber daya. Air limbah dari proses penyaringan dimanfaatkan kembali untuk menyuci galon sehingga tidak langsung mencemari lingkungan. Limbah padat seperti tutup galon dikumpulkan dan didaur ulang secara berkala melalui kerjasama dengan produsen sebagai bagian dari penerapan ekonomi sirkular. Usaha ini juga menerapkan efisiensi sumber daya dengan meminimalkan pemborosan air bersih dan mengatur penggunaan listrik secara bergiliran. Dari sisi polusi, penggunaan sistem penyaringan tertutup dan higienis mencegah pencemaran udara, tanah, dan lingkungan sekitar. Meski belum melakukan konservasi langsung seperti penghijauan, praktik penggunaan ulang dan daur ulang air tetap memberi dampak positif bagi lingkungan. Selain itu, meskipun tidak diwajibkan menyusun dokumen AMDAL, karena skala usahanya kecil, Banyu tetap menerapkan prinsip sanitasi, pemeliharaan alat, dan pengelolaan limbah secara tertib sebagai bentuk tanggung jawab lingkungan. Selanjutnya ada aspek keuangan. Yang pertama ada investasi awal. Yang pertama ada renovasi dan peralatan mesin itu sebesar 98 juta rupiah. Yang kedua ada pembelian bahan baku awal sebesar 6 juta rupiah. Yang ketiga ada inventaris, diantaranya ada meja, kursi, sapu, dan kain pel sebesar 100.000 rupiah. Selanjutnya ada izin usaha dan legalitas sebesar 2 juta rupiah. Jadi total investasinya sebesar 107 juta rupiah. Dan yang kedua ada proyeksi pendapatan bulanan, yang diantaranya yang pertama ada estimasi jumlah pelanggan dengan nilainya 50 orang per hari. Yang kedua, rata-rata pengeluaran pelanggan sebesar Rp27.000. Yang ketiga, proyeksi pendapatan harian 50 dikali Rp27 sama dengan Rp1.350.000. Dan yang keempat, proyeksi pendapatan bulanan Rp1.350.000 dikali 26 hari sama dengan Rp35.100.000. Yang ketiga, ada biaya operasional bulanan yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Yang pertama biaya tetap diantaranya ada sewa tempat sebesar Rp3.500.000. Yang kedua ada gaji pegawai, ada 2 orang sebesar Rp3 juta, dan listrik dan air sebesar Rp300.000. Biaya variabelnya ada bahan baku sebesar Rp6 juta dan biaya lain-lain atau perawatan sebesar Rp100.000. Total biaya operasional bulanan itu sebesar Rp12.900.000. Yang keempat, ada analisis break-even point dengan rumus BEP sama dengan total biaya operasional bulanan dibagi harga rata-rata pelanggan. Jadi BEP sama dengan Rp12.900.000 dibagi Rp27 sama dengan 477. Jadi UMKM Depot Air Minum
air minum isi ulang banyu harus melayani sekitar 477 pelanggan per bulan atau sekitar 18 sampai 19 pelanggan per hari untuk mencapai titik impas. Untuk selanjutnya, proyeksi laba rugi bulanan. Laba bersih bulanan, Rp35.100.000 dikurang Rp12.900.000. Laba bersih bulanannya menjadi Rp22.200.000. Selanjutnya, return of investment atau ROI. ROI rumusnya laba bersih bulanan dikali 12 dibagi modal awal. ROI Rp266.400.000 dibagi 100 juta sama dengan 249%. ROI-nya 249% sama dengan sangat layak. Selanjutnya, payback period rumusnya investasi awal dibagi arus kas tahunan. Investasi awalnya Rp107 juta dibagi arus kas tahunannya Rp266.400.000 sama dengan 0,402. 0,402 dikali 12 sama dengan 4,82 bulan. Itu sama dengan cepat kembali modal. Untuk selanjutnya, net present value atau NPV. Rumusnya F dibagi 1 ditambah R dalam kurung tutup kurung L dikurang investasi awal. Rp22.200.000 dikali 12 sama dengan 1 tahun dibagi 1 ditambah 0,1 dikali 1 dikurang Rp100 juta. Terus Rp266 juta dibagi 1 ditambah 0,10 dikali 1 dikurang Rp100 juta sama dengan Rp266 juta dibagi 1,10 dikurang Rp100 juta sama dengan Rp241.818.182 dikurang Rp107 juta sama dengan NPV-nya Rp134.818.182 sama dengan layak. Untuk selanjutnya, net present value atau NPV. Keterangannya CF sama dengan Rp22.200.000 per bulan, R-nya 10% per tahun atau asumsi, N-nya 1 tahun. Selanjutnya ada profitability index. Rumusnya PI sama dengan 1 ditambah nilai aliran arus kas bersih atau NPV dibagi investasi awal. PI sama dengan 1 ditambah Rp134.818.182 dibagi Rp107 juta sama dengan PI-nya 2,26. PI-nya jadi menguntungkan. Jadi kesimpulannya, usaha depot air minum isi ulang banyu dinyatakan layak dijalankan dikembangkan berdasarkan 7 aspek studi kelayakan. Usaha ini memiliki pasar yang stabil, strategis pemasaran yang tepat, serta produk yang berkualitas. Teknologi yang digunakan memenuhi standar kesehatan, dan manajemen berjalan efektif. Secara ekonomi, usaha ini menguntungkan dan memberikan dampak sosial positif. Dari sisi keuangan, usaha menunjukkan laba stabil dan waktu balik modal yang realistis, sehingga layak menjadi pilihan investasi skala UMKM. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.